Selamat datang di Tansatrik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Tansatrik. Ya, kali ini saya akan berbagi tips bagi teman-teman yang melihat gambar ini. Pastinya sudah tidak asing ya, karena hewan yang satu ini, yang pertamanya pasti sangat-sangat menjengkelkan. Yang kedua, bau dari tubuhnya itu ya menghasilkan bau yang tidak sedap di rumah. Terus barang-barang kita itu banyak juga yang habis digigit jadi sarang tikus. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman saya ya untuk membasmi tikus di rumah. Jadi sebetulnya ada beberapa macam teman-teman bisa mengusir tikus di rumah. Yang pertama, teman-teman bisa memakai bahan-bahan yang alami yang itu bisa mengusir tikus. Tapi itu hanya sementara ya. Pernah saya coba memakai bawang katanya ya, terus memakai cabai yang masih mentah, terus dibakar. Setelah itu simpan di tempat-tempat yang sering dilalui tikus. Nah itu memang efektifnya hanya jadi tikusnya nggak lewat ke sana, jadi dia punya jalan yang lain. Terus pernah juga saya yang kedua pakai ini sambil scroll ya tikusnya supaya kita semakin semakin waspada lagi ya terhadap tikus tuh. Waspada ya 4 hal yang diincar tikus ya. Jadi tikus itu memang sebelum ke tipsnya ya, mengincar sesuatu di rumah kita. Masuknya bisa dari manapun. Kita tidak tahu masuknya dia dari mana. Pokoknya tikus itu udah ada di rumah. Oke, tips yang pertama yang akan saya bagikan adalah bagi teman-teman yang ada tikus di rumah. Pastikan semua lubang-lubang yang ada di rumah itu tidak cukup untuk tikus masuk. Nah, seperti halnya saya akan lihatkan ya ke teman-teman bahwa saya sudah mengunci jalur untuk udara di rumah saya. Nih, saya akan perlihatkan pada teman-teman. Nah, ini dia ya. Saya sudah menutup semua jalur masuk tikus supaya tikus itu tidak masuk. Nah, seperti ini. Ini tips yang pertama. Di sini juga ada kan? Nah, di sini juga saya tutup pakai kawat-kawat kecil saja. Nah, ini satu lagi. Kawat-kawat kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, itu tips yang pertama. Karena apa? Karena terkadang tikus itu masuk ke dalam rumah. Kita nggak tahu, bahkan kita nggak nyangka bahwa tikus bisa masuk ke dalam sana. Setelah saya perhatikan, ternyata tubuh tikus itu sangat luar biasa lentur sekali. Bahkan yang saya perkirakan, nggak mungkin nih tikus bisa masuk. Masuk juga ternyata. Ya, yang pertama jadi dari jalur keluar masuk udara yang mungkin bisa dilalui tikus. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, yang kedua, lubang-lubang ya. Nah, ternyata tikus ini juga hebat dalam hal menggali lubang ya. Nah, jadi kalau kita hebat dalam gali lubang tutup lubang, kalau tikus itu hebat dalam menggali lubang, nutupnya pun juga hebat, gak kalah hebat sama kita. Bahkan dia itu bisa melubangi tembok, bisa melubangi seperti lantai yang sudah agak jelek, itu bisa dilubangi tikus. Nah, maka dari itu hati-hati lubang-lubang. Nah, saya akan juga perlihatkan ya. Saya juga pernah menambal jalan yang dilalui tikus ya. Cuman ini sudah agak malam, nanti di lain kesempatan saya akan perlihatkan. Yang pertama, tutup lubang-lubang di jalur yang tadi ya, keluar masuk udara. Terus tutup, tuh perhatikan jangan sampai ada celah untuk tembok kita, lantai kita untuk dimasuki oleh tikus ya. Nah, ini saya cerita panjang lebar seperti ini bagi teman-teman yang mudah-mudahan menjadi inspirasi ya bagi teman-teman untuk mengusir tikus di rumah. Yang pertama, saya pernah berbagi pengalaman
untuk mencoba meracun ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang pertama ini yang warna hijau saya pernah pakai. Itu yang warna hijau, teksturnya itu mirip coklat batangan ya, mirip banget. Maaf ya saya sebutkan produk, mirip coklat Delphi ya, yang kotak-kotak itu. Setelah saya pakai, ternyata itu ampuh, memang tikusnya mati, tapi nggak langsung hari pertama ya. Dan tikusnya itu mati mengalami sakit dulu. Setelah sakit, dia tidak bisa kemana-mana, makanan tidak masuk, maka mati. Nah, saya pernah pakai ini. Yang kedua, ada juga yang mati di tempat, ya, dan matinya mati kering. Nah, ini nih yang Dora ini, yang merek Dora cukup bagus. Nanti saya linknya kasih di bawah ya, kalau teman-teman mau. Nah, ini cukup bagus. Tapi kekurangan dari atau minusnya dari kalian kalau mau nyoba untuk mau nyoba untuk racun, pikir-pikir lagi kayak gini. Karena kadang ketika kita diracun, kita tidak tahu betul persembunyian tikus itu di mana. Karena mungkin kita punya lemari yang banyak, dan di lemari itu bahkan banyak juga barang seperti yang di rumah saya ya, saya contohkan. Saya kan punya ini lemari satu. Ini di dalamnya juga banyak barang. Ini lemari lagi. Ini di bawah lagi lemari. Ini juga di sini lemari dan ke sana lemari. Nah, kekurangannya ketika kalau kalian pakai racun yang ini, itu ada nanti kalian susah untuk menemukan si bangkai tikusnya. Saya juga waktu itu sampai kewalahan, pernah diracun itu hari pertama dan hari ketiga atau keempat si tikus mati. Setelah mati saya cari-cari itu bangkainya, susah, bentar nggak ada. Ternyata ketika mau mati si tikus itu, ini di peristirahatan terakhirnya itu, dia ternyata tetap bersembunyi untuk supaya kita tidak bisa menemukannya. Nah, maka dari itu saya merasakan di hari kelima itu sudah ada bau bangkai tikus. Saya cari-cari nggak ada, sampai waktu itu, ini kalau nggak salah saya pakai yang matinya 5 hari itu matinya nggak mati kering ya, mati basah. Otomatis itu di sekitar tikus itu sudah ada belatung ya. Kalau yang mati kering, nah mati kering ini itu memang lebih mudah ditemukan, tapi waktu kalian mencarinya itu perlu kesabaran. Kayak yang Dora ini yang mati kering ini, itu memang tidak, baunya tetap ada, tapi tidak terlalu tercium seperti yang ini ya, yang petrokum ini. Ini hasil pengalaman saya sendiri ya. Nah, jadi kalau yang Dora ini matinya mati kering. Kalau yang ini nih, yang agak coklat ini matinya mati basah. Ini sesuai pengalaman saya ya. Nah, terus selanjutnya gimana dong kalau udah kayak gini? Nah, kalau udah kayak gini, ini sebetulnya kalau bagi saya yang ada beberapa sekat lemari, dan bagi teman-teman juga yang kayak saya, itu saya sangat tidak merekomendasikan untuk meracun itu tikus, karena nantinya akan membuat kita lebih ribet lagi. Kayak kita harus beresin lagi barang-barang kan, waktunya kita bukan beres-beres, kita jadi beres-beres lagi kan gitu. Nah, itu cukup menguras waktu dan energi ya. Yang selanjutnya, saya berpikir lagi pakai apa gitu supaya tikus nggak ada. Kadang tikus itu gini, kita udah rapat-rapat tutup pintu, kita udah rapat-rapat tutup jendela, tapi kadang kita lupa nggak nutup pintu, nah tikus masuk. Nah, ini maaf agak panjang ya, karena saya beberkan satu persatu dari pengalaman saya ya. Jadi setelah saya racun dan hasilnya itu ternyata di racun itu tikus susah ditemukan. Nah, saya ada solusi yang kedua, yaitu dengan cara lem ya. Nah, lem tikus. Nah, ini dia. Nah, lem tikus. Nah, ini dia ya. Saya pakai lem tikus. Nah, jadi
Yang paling best seller itu ada dari cap gajah dan ada dari lem cap bagus ya. Pokoknya nanti link pembeliannya saya taruh di bawah di deskripsi ya. Nah, ini ternyata alhamdulillah ampuh ya. Jadi tips dari saya bagi teman-teman yang punya kemiripan dengan apa yang saya alami, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk memakai lem dari cap gajah ini karena lebih mudah diaplikasikan, bangkainya pun tinggal kita buang ya, dan bisa dipakai lagi ya. Nah, jadi ketika si tikus melewati lem ini ya, nah si tikus itu akan terperangkap dan tidak akan bisa kemana-mana. Saya jamin ini tidak akan bisa kemana-mana tikusnya ya. Nah setelah tikusnya terperangkap, kalau mau cepat kalian bisa langsung maaf ya agak sedikit dark ini, langsung bisa kalian bunuh tikus itu dengan cara tekan aja langsung kepalanya, setelah mati baru bisa dipindahkan. Ataupun kalau aku malas mau bunuh tikusnya, didiamin aja sehari semalam, mati itu tikus, mati sendiri karena dia nggak makan nggak minum, mungkin pikirnya juga stres ya, mungkin dari lem juga ada aroma yang tidak disukai sehingga membuat stresnya tambah parah dan akhirnya dia juga mencium bau aroma yang menurut tikus itu menjadi racun mungkinnya bagi dia. Nah itu juga dalam satu hari satu malam akan mati. Tapi kalaupun ingin cepat, ketika dapat, bunuh tikusnya, ambil, buang, dan bisa dipergunakan kembali ya. Nah sekarang saya akan lihatkan tikus yang alhamdulillah sudah saya tangkap ya. Kita lanjut. Nah ini dia teman-teman ya. Ini penampakan tikus yang sudah terperangkap sejak pagi ya. Sejak pagi terperangkap dan sekarang menunjukkan sudah jam 12 malam. Dan ini nanti sendiri ya, karena jengkel, kesel, tidak makan, tidak minum, ditinggal anak, istri ya sampai mati di lem ini ya. Nah jadi produk yang saya pakai untuk kali ini yaitu lem ajaib dari ini ya, dari Bagus. Pokoknya nanti saya taruh linknya ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk saya lebih semangat lagi membuat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.